Halo sobat-sobat kreatif, selamat jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak sobat-sobat kreatif untuk membuat laporan sederhana, laporan keuangan menggunakan program Excel. Laporan yang akan kita buat adalah laporan seperti pada contoh di layar ya. Jadi saya akan jelaskan contohnya. Jadi terdapat judul, rincian laporan keuangan dari PT tertentu, kemudian juga ada periodenya. Kemudian untuk judulnya dari table kita ada nomor urut, lalu tanggal. Oke, tanggalnya sesuai dengan periode ya. Lalu nomor referensi. Jadi kalau ada transaksi tentunya kita cantumkan nomor referensi. Jadi kalau kita akan mencari dokumen aslinya, kita tahu nomor dokumennya berapa. Nah, kemudian ada kode. Kode adalah untuk produk-produk yang kita beli ya. Jadi misalnya kayak ballpoint, nah pensil, spidol whiteboard. Nah, ini kodenya kita cantumkan supaya nanti kita tahu ya kalau kita mau buat summary pembelian dari alat-alat tulis ini seperti apa. Nah, kemudian keterangan. Keterangan adalah keterangan transaksi. Lalu kolom debit dan kredit adalah menentukan tipenya, tipenya D atau K. Nah, kemudian kalau kita beli barang produk, maka tentunya kita tahu harga satuan dan juga jumlah ya. Ini adalah harga satuan jumlah. Ini untuk sederhana saja, tidak bicara mengenai diskon ya. Nah, kemudian untuk berikutnya ada debit dan kredit. Jadi kalau di sini D, maka isi angkanya di sini. Jadi kalau pemasukan masuk ke D dan masuk angka ke sini. Kalau pengeluaran masuk ke angkanya ke kredit dan juga ini diisi dengan K. Nah, kemudian kalau kolom saldo adalah saldo kumulatif ya. Jadi dari sini saldonya berapa, lalu kalau ada transaksi di bawahnya maka akan menjadi berapa, bertambah atau berkurang, demikian seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk bagian bawah adalah merupakan total dari transaksi debit dan yang bagian bawah adalah total dari transaksi kredit. Dan yang bagian bawah lagi adalah merupakan penjumlahan dari debit total dikurangi kredit total. Nah, demikian teman-teman untuk penjelasan sampelnya. Mari kita buat ya dengan sheet yang baru. Oke, kita mulai. Lalu kita berikan border. Lalu latar belakang kita pilih warna hitam. Lalu tulisan kita pilih warna putih. Oke. Nah, berikutnya kita atur ya untuk masing-masing lebar kolomnya. Nah, cukup teman-teman. Lalu kita buat agar judul header ini menjadi tengah ya, rata tengah. Oke, kemudian untuk judul laporannya kita buat rata tengah. Kita sorot semuanya sampai ke K. Lalu kita pilih merge and center. Oke, lalu kita tebalkan dan kita besarkan hurufnya. Oke, nah kemudian untuk periodenya kita juga lebarkan. Tapi satu baris, tapi sampai dengan kolom K. Lalu merge and center. Oke. Nah, ini untuk judulnya sudah selesai. Kita perkirakan berapa baris sampai ke bawah. Oke, kemudian kita buat grid ya. Buat border. Oke, selesai. Nah, kemudian kita di bagian bawah kita cantumkan untuk totalnya. Oke, nah gitu. Kita copy saja ya. Itu pakai format enter ke bawah. Oke, kemudian kita kasih border juga. Oke. Nah, kemudian kita kasih rumus ya. Untuk yang bawah kan berarti sum atas kolom debit. Oke. Juga sama dengan sum tarik ke atas kolom kredit. Nah, kalau yang bawah berarti sama dengan total debit samping dikurangi total kredit. Oke, enter. Nah, kemudian bagaimana dengan kolom debit? Kolom debit adalah merupakan logik ya. Jadi jika ini isinya D, maka isinya adalah harga satuan kali jumlah. Oke, saya ketik sama dengan if. Oke, lalu ke samping ke samping di kolom DK kita sama dengan lalu oke
jika dia adalah D. Oke, lalu titik koma, maka kita ke samping. Jika dia adalah D, maka harga satuan ke samping kali jumlah. Jika tidak, maka titik koma lagi 0. Oke, sudah jadi rumusnya. Nah, ini kita bisa copy ke kredit ya. Tapi kita harus absolutkan lebih dahulu untuk kolom-kolomnya. Jadi di depan F kita buat dolar, lalu di depan G kita buat dolar, di depan H kita buat dolar. Kenapa kita absolutkan? Sehingga pada saat kita copy tidak bergeser. Ya, saya copy, lalu ke samping, kita paste, kemudian kita edit. Jadi yang kita edit hanyalah tinggal kondisinya. Syaratnya bukan D tapi K. Jadi kita baca menjadi K ya. Jadi jika kolom DK adalah isinya K, maka kalilah ini. Tapi jika tidak, makalah isi dengan 0. Nah, itu rumusnya. Oke, sudah selesai. Nanti kita copy ya. Nah, ini kita sorot, kemudian ke bawah. Kita copy. Oke. Nah, untuk saldonya yang bagian baris pertama, itu gampang. Kita buat rumus debit dikurang kredit. Jadi sama dengan debit dikurang kredit. Nah, untuk baris bawahnya agak berbeda. Debit dikurang kredit dan tambahkan dengan baris atasnya. Gitu ya, sama dengan debit dikurang minus lagi kredit, lalu tambah atasnya. Oke, enter. Nah, ini yang di copy adalah baris keduanya ke bawah. Ya, kita copy. Jangan sampai 12 ke sini ya, tapi jangan sampai ke baris total. Lalu kita Ctrl D. Oke, nah ini teman-teman, ini rumusnya udah siap. Yang kolom D kita tengahkan ya, kita buat dia center. Oke, nah sekarang kita coba ya untuk data awal kita. Jadi kita akan mengentry dari tabel dengan format yang kita udah siapkan. Oke, kita mulai entry-nya. Oke, saya lupa untuk memformat ya. Jadi supaya kita langsung siap, kita sorot lagi ya, kita format supaya pemisah ribuan. Ya, titik koma ya, sorry. Dan juga kita pilih format koma. Oke, nah ini udah siap. Oke, kita lanjutkan dengan entry-nya. Nah, ini perhatikan ya, begitu saya ketik ini rumusnya akan menyesuaikan. Karena ini saya ketik K, maka kredit yang akan terkalkulasi, sedangkan debit tetap 0. Tapi pada saat saya mengentry untuk saldo awal, itu langsung saya timpa aja rumusnya. Jadi nggak perlu kalkulasi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, demikian teman-teman. Begitu mudah ya kita membuat rincian laporan keuangan dan kita dengan menyiapkan formatnya terlebih dahulu, tampilannya, lalu rumus-rumusnya kita siapkan, lalu kita tinggal mengentry data yang kita perlu entry. Nah, demikian teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, terutama untuk teman-teman yang bekerja di bagian administrasi keuangan. Oke, jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan tekan tombol like. Dan jika teman-teman tidak mau ketinggalan video terbaru dari saya, maka tekanlah tombol subscribe. Lalu juga tekanlah tanda lonceng. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.